Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naimatul Jana dari Prodi HKI 3A. Di sini tujuan saya membuat video adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah THP yang diampu oleh Bapak Nizam. Nah, adapun tema yang akan saya bawa terkait dengan penegakan keadilan dan amanah berdasarkan pada Quran surah An-Nisa ayat 58. Nah, terkait dengan penegakan keadilan dan amanah sendiri, di sini Allah telah menerangkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 58, di mana Allah menyuruh kita semua umat manusia untuk dapat menyampaikan amanah dan menegakkan keadilan dalam suatu perkara. Maka hendaknya kita dapat menyampaikan amanah sebagaimana telah Allah percayakan kepada kita, yaitu dengan menyampaikan apa yang ada dalam kitab suci Al-Quran dan tidak menyembunyikan isinya. Nah, adapun amanah ini dapat kita lakukan baik dengan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan kepada manusia, hubungan kepada lingkungan, ataupun hubungan kepada diri kita sendiri. Nah, maka hendaknya amanah ini dapat kita selaraskan dengan keadilan. Pada hakikatnya, keadilan adalah perbuatan seseorang atau perilaku seseorang yang mana ia dapat melakukan suatu haknya atas kewajibannya. Dan hak seseorang di sini ialah ia mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagaimana keberadaan dia yang sama derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sejatinya amanah dan keadilan ini haruslah sejalan selaras dan haruslah ditegakkan tanpa memandang suku, ras, budaya dan agama. Lalu bagaimana konteks penerapan dari sikap amanah dan keadilan dalam lingkup sesama manusia? Nah, di sini Wahbah Zuhaili menerangkan bahwasannya amanah ini yang dimaksud dapat dilakukan dalam hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan sesama manusia ataupun hubungan dengan diri sendiri. Nah, lalu bagaimana konteks penerapannya dalam hubungan sesama manusia? Jadi, apabila seandainya di sini disamakan saat menemukan barang atau menemukan uang, maka ia dapat mengumumkan barang itu selama 1 tahun. Namun bila selama 1 tahun itu tidak ada orang yang mengambilnya, maka ia dapat memanfaatkannya. Namun jika suatu saat orang itu kembali dan menanyakan barang temuan itu, maka ia wajib untuk menggantinya. Kemudian yang kedua, amanah dalam perhutangan atau pinjam meminjam. Di sini orang yang meminjam itu dapat menggunakan pinjaman tersebut sesuai dengan kebutuhannya dan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Namun bila urusannya telah selesai, ia dapat mengembalikannya sebisa mungkin sebelum orang yang dipinjami itu memintanya. Nah, barulah setelah prinsip daripada amanah ini dapat terlaksana dengan baik, yang kedua adalah prinsip untuk menegakkan keadilan itu sendiri. Nah, perlu kita ketahui bahwa amanah ini merupakan prinsip dari pemerintahan Islami dan keadilan adalah prinsip kedua dari amanah itu sendiri. Nah, karena di sini pembahasan yang saya bawa berkaitan dengan penegakan amanah dan keadilan, maka saya akan mencoba mengkritisi daripada penerapan tindak pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam penegakan keadilan berdasarkan pada Quran surah An-Nisa ayat 58. Di sini kita semua sama-sama mengetahui bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memberikan dampak negatif bukan hanya kepada perekonomian bangsa, akan tetapi juga kepada keberlangsungan suatu bangsa dan negara. Oleh karenanya kita harus sama-sama mengetahui bahwa tindak pidana korupsi ini adalah suatu tindakan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaan. Biasanya hal ini terjadi di kalangan para pejabat yang memiliki wewenang di suatu pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa daripada penerapan amanah sendiri yang tertuang dalam Quran surah An-Nisa ayat 58 masih belum direalisasikan secara baik. Hal ini ditunjukkan oleh data juga yang mendukung bahwa tindak pidana korupsi ini masih terus bertambah dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan bahwa pemberlakuan hukuman yang sudah dilakukan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana korupsi masih belum memberikan efek jera. Oleh karenanya tidak salah apabila masyarakat mengharapkan adanya hukuman yang jauh lebih tegas dan dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi. Oleh karenanya gagasan Undang-Undang Nomor 1999 JO UU Nomor 20 tahun 2001 ini tentang Tipikor terkait dengan pemberlakuan hukuman mati kembali hangat dibicarakan sebagai langkah hukum yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri. Nah, bila kita cermati, nyatanya pemberlakuan sistem pemenjaraan kepada pelaku tindak pidana korupsi ini sendiri menimbulkan dampak negatif baru, yaitu adanya overcrowding atau kelebihan kapasitas dalam pemenjaraan. Maka tidak salah di sini adanya harapan penegakan hukum yang jauh lebih tegas, yaitu hukuman mati. Akan tetapi hukuman ini membawa adanya argumentasi kontra, baik itu di beberapa kalangan
yang menyatakan bahwa setiap manusia itu memiliki hak untuk hidup, yang mana hal ini tertuang pada pasal 2 ayat 2 IIJPR. Maka apabila hukuman mati ini masih diberlakukan, maka itu akan menyalahi daripada HAM itu sendiri. Nah, selain itu, penerapan hukuman mati ini nyatanya bertolak belakang dengan prinsip pemidanaan itu sendiri, yakni irreversibility. Nah, oleh karena itu, penerapan keadilan ini masihlah menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat. Lalu bagaimana bila kita lihat dari perspektif hukum Islam, yaitu tepatnya dari sudut pandang Quran surah An-Nisa ayat 58 yang ditafsirkan oleh Wahbah Zuhaili. Nah, Wahbah Zuhaili di sini menafsirkan bahwa amanah itu salah satunya yaitu dengan mengembalikan barang titipan atau barang pinjaman kepada orang yang mempunyainya. Jadi, bagi pelaku tindak pidana korupsi yang telah mengambil hak suatu negara atau hak masyarakat ini, bila dihukum, hakim hendaknya dapat mengambil kembali apa yang sudah diambil oleh para pelaku tindak pidana korupsi ini, sehingga itu akan mengembalikan kembali hak-hak masyarakat yang ada di suatu negara. Lalu apakah dengan begitu itu cukup untuk memberikan hukuman kepada tindak pidana korupsi? Tentunya apa yang telah disebabkan oleh pelaku tindak pidana korupsi tidak semata-mata mudah untuk menghilangkan efek jerah begitu saja. Oleh karenanya, di sini kembali lagi kepada penegakan keadilan berdasarkan pada tafsir Wahbah Zuhaili bahwa hak itu diserahkan kepada hakim. Hendaknya hakim juga perlu mempertimbangkan dengan baik dan benar mana hukuman yang pantas untuk didapatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi. Nah, di sini perlu kita garis bawahi bahwa pilihan hukuman mati kepada pelaku tindak pidana korupsi ini merupakan jalan alternatif dalam penerapan RKUHP itu sendiri. Nah, kita perlu juga mengetahui bahwa daripada KPK ini memiliki prinsip dalam menangani pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri, yaitu berdasarkan pada penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Maka hal ini seharusnya dapat dimaksimalkan sebaik mungkin. Dengan begitu, dalam penerapan hukuman bagi tindak pelaku korupsi ini dapat juga sejalan dengan hukum Islam. Nah, jadi begitu penjelasan yang dapat saya berikan terkait dengan penegakan amanah dan keadilan berdasarkan pada Quran surah An-Nisa ayat 58 beserta juga problematikanya. Apabila ada salah kata atau ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Naimatul Jannah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.